teman-teman, sahabat. Dan guys. Guys. Karena kita apa sih kayak merangkul semua umum. Lah gitu. Jadi kita untuk segmen ini rilis emosi kita khusus untuk memperbaiki diri dan mental. Nah, kita lagi di episode 4 ya, Pak? Episode 4. Dan kita tetap akan ngebahas tentang kesehatan mental kesehatan ya. ISK hipnoterapi. Dalam ini kan ini suhunya di Jawa Barat. Bener. Suhunya di Jawa Barat. Pelopor kali ya. Pelopor. Kita ingin aku sering dengar di ini bisa sembuh nggak nih gitu kan. Jadi dalam konteks di ISK Hipno ini bisa sembuh nggak, satu itu. Kedua, ada banyak aku takut ketergantungan nih. Hipnotis? Di hipno gitu aku takut ketergantungan. Seperti itu nggak sih kira-kira? Itu juga menjadi salah satu pertanyaan yang banyak masuk kepada kami ketika nanya-nanya kenapa mereka perlu hipno, lalu minta jaminan bisa sembuh nggak gitu. Oke. Yang harus kita pahami bersama adalah di dalam dunia kesehatan mental tidak ada yang namanya sembuh, tapi namanya pulih. Nah, kalau kita sakit flu, kemudian kita obatin, kemudian flu-nya hilang, mungkin itu bisa dibilang sembuh. Tapi kesehatan mental namanya pulih. Nah, pulih itu sendiri bagi satu orang dan orang lain itu berbeda. Tingkat pulihnya itu klien yang bersangkutan ketika dia terapi dia yang lebih paham. Oh, dia yang ngerasa gue udah pulih atau belum? Betul. Diri yang memperbaiki diri. Iya. Dari pertama kali mereka datang saja itu harus dorongan dari diri sendiri. Mereka emang perlu untuk diterapi. Jadi nggak bisa orang yang memang kayaknya lu perlu diterapi, dia nggak mau kita terapi, nggak bisa. Iya, kalaupun memang terjadi terapinya, kalau tidak ada dorongan dari yang bersangkutan, tingkat keberhasilannya tipis. Terutama di level-level remaja yang dibawa oleh orang tuanya, dalam tanda kutip dipaksa oleh orang tuanya suruh terapi. Itu kadang-kadang saya pernah menangani remaja, beda skala keberhasilannya ketika memang remaja tersebut ada dorongan dari yang bersangkutan untuk terapi, sama memang dia dipaksa. Udahlah, daripada ribet orang tua gue nyuruh terus, ya udah gue terapi aja. Itu kalaulah ada rilis dalam dirinya cukup untuk dirinya aja, tapi tidak begitu menyelesaikan keseluruhan. Gitu. Jadi nggak signifikan lah kalau gitu. Jadi memang benar kalau misalnya kita mau menyehatkan mental itu harus dimulai dari diri sendiri yang mau. Dan kita menyadari bahwa itu memang gue perlu diterapi gitu ya. Yang menentukan dia berhak menentukan dirinya untuk lebih baik seperti apa, kemudian kebahagiaan dirinya pun dia yang bisa menentukan. Nah, dari mana kita tahu bahwa dirinya sudah pulih? Mungkin beberapa tolak ukur yang bisa kita lakukan adalah misalnya dari kualitas tidur. Karena rata-rata orang yang sudah agak terganggu kesehatan mentalnya, dia nggak bisa tidur. Tapi ada yang nggak bisa tidur, ada yang tidurnya kebanyakan. Itu juga sama. Jadi tetap itu juga jadi masalah. Yang tidur kebanyakan bisa jadi sakit mental. Jadi bisa jadi orang yang nempel molor itu wajib kayaknya harus diterapi juga. Saya pernah kedatangan, selama ini kan saya juga pahamnya, yang namanya kesehatan mentalnya terganggu itu sudah tidur, tapi datang, justru saya tuh kebanyakan nggak bisa nahan ngantuk. Dia dalam satu meeting katanya ya, itu nggak tahan luar biasa sampai harus digini-giniin. Nah, ternyata begitu ditarik mundur kita hipnoterapi, benar emang ada gangguan kesehatan mental. Jadi tidak selalu tolak ukurnya adalah tentang susah tidur, tapi kebanyakan tidur. Makanya kita bahasakannya kualitas tidur. Karena kan kualitas banyaknya tidur. Betul, kualitas tidur tuh kan kadang-kadang apa ya, kalau bahasa Sundanya ngelenyap tuh. Ngelenyap tuh jadi udah segar, itu udah jam aja udah segar. Nah, itu kan kualitas tidur berarti bagus gitu. Kedua, dari kualitas makan. Nah, ini menarik juga, di hipnoterapi itu ada yang namanya slimming hipnosis. Slimming hipnosis. Jadi hipnotis biar kurus. Iya. Oh, aku mau, nggak usah nge-gym tuh Pak, capek. Enggak juga tuh. Aku Ini hanya salah satu. Enggak begitu, Besti. Bukan berarti olahraga itu salah, bukan. Tapi ada orang yang melakukan namanya ini. Hipnoslim itu tetap harus diregressi, Kang. Tetap harus diterapi. Kenapa? Karena ada orang makan namanya emotional eating. Jadi dia senang makan. Marah makan, sedih makan. Jadi emotional eating. Jadi ketika lagi emosinya nggak stabil, dia makan. Iya, itu yang kita harus tarik mundur dulu. Kita cari tahu ada apa dengan pola makan dia. Tapi memang banyak banget ya kasusnya, tuh mau potong. Kasus kayak teman-teman tuh kalau bete pasti makan banyak. Dan itu tuh rata-rata hampir semua teman-teman kalau lagi hate
pengennya makan. Kalau lagi marah makan, sedih makan. Kayak Nah, itu gitu. emotional Iya, eating berarti. emotional eating gitu. Berarti emang ada masalah berarti ya? Boleh jadi, tapi kita tidak menyamaratakan juga, tapi boleh jadi ada salah satu penyebab. Lalu tingkat kepulihan lain apa yang bisa dicek? Hubungan intrapersonal dia dengan orang. Biasanya orang kalau udah yang namanya ada serangan anxiety nih, cemas berlebihan, dia kan nggak mau ketemu orang. Jangankan ketemu orang, di rumahnya aja kalau misalnya ada orang ngetok, ada tuh saya pernah menghadapi ada yang ngetok aja misalnya ngirim paket, dia udah gemeteran. Nah, itu Kayak juga. dikejar-kejar utang atau anxiety itu, aduh. pinjol. Mungkin sebenarnya itu awalnya. Nah itu, jadi artinya tingkat kepulihan satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Juga ada latar belakang hidupnya juga berbeda. Jadi kita nggak bisa samakan tuh tingkat kepulihan orang satu dengan orang lain itu gitu. Banyak sekali background. Artinya kepulihan seseorang ketika sudah di terapi, ya dia sendiri yang mengukur. Bisa satu kali terapi langsung pulih bisa? Bisa, betul. Bisa perlu mungkin Ada yang harus berkali-kali, ada yang berapa kali sih Teh? Rata-rata Kalau yang maksimal, ada kasus yang teteh udah- lah. Maksimal. Kalau maksimal juga sama, tidak ada tolak ukurnya. Jadi kan seperti saya udah cerita kemarin, prosesnya tuh kayak bawang. Jadi perlu selapis sampai kita menemukan akar masalahnya. Kalau di pertemuan pertama misalnya, dia orang yang sudah lama susah tidur. Di terapi pertama, dia dapat deep sleep, tidur bahkan sampai ngorok banget. Ya berarti menurut alam bawah sadarnya dia sedang butuh tidur Yang saat itu. diperlukan saat itu adalah tidur. Iya, berarti sesi pertamanya sudah berjalan, dia dapat tidur. Karena begitu bangun, enak banget ya, seger banget ya. Gue belum pernah lo tidur sampai gini banget gitu. Nah, di pertemuan berikutnya baru kita coba regresi. Regresi itu ditarik mundur. Ada apa nih? Ada emosional apa yang tersimpan, yang terperangkap sehingga dia menjadi seperti ini. Itu juga diselesaikan sedikit demi sedikit. Nah, setelah itu kalau di pertemuan kedua dia merasa lebih pulih dan menurut dia cukup, ya silakan dia lanjutkan kehidupannya. Nah, bedanya dengan dokter, kalau dokter itu kan setelah orang konsul ke dokter, dia mengeluarkan resep untuk dikonsumsi obatnya, kemudian dinyatakan sembuh. Betul. Tapi kalau hipnoterapi kita sarankan memberikan habit positif baru. Habit positif baru itu fungsinya apa? Ketika memang serangan itu mungkin hadir lagi, gejalanya hadir, minimal jangkar dia sudah lebih kuat. Jadi dia menerima badai kehidupan apapun, tapi kalau jangkarnya sudah settle, dia akan tetap stabil. Seperti itu. Kalau gini, aku jadi berpikir gini, berarti kan problem tiap orang juga nggak bisa sama ya. Mungkin orang dibentak aja itu menjadi trauma yang luar biasa. Jadi tadi unsur kesembuhan tiap orang juga berbeda, termasuk juga beban tiap orang itu tidak bisa kita gitu aja sepele kok dipikirin, berarti itu juga sama. Kadang makanya orang kenapa nggak mudah untuk bisa sharing sama orang gitu ya masalah, karena menurut dia nih lu lebay banget sih kayak gitu doang dipikirin gitu. Yang sering gua denger kan. Buat yang orang sedang kena mental itu makin menyakitkan, itu makin membuat luka dia. Jadi contohnya gini kan, kayak kemarin saya sempat ceritakan kalau udah lukanya sedang menganga, terus kan kita nggak berani lihat, tapi orang lain juga nggak berani pegang, itu luka fisik. Tapi kalau luka hati, diri sendirinya aja nggak sadar kalau dirinya punya luka, kemudian langsung dibombardir dengan bahasa-bahasa lu mah lebay gitu doang, lu mah sampai bunuh diri ya. Iya, saya pernah banget datang yang ini, dia udah sempat minum obat 2 botol. Dia pikir dia mau bunuh diri, ternyata masih hidup. Dia sempat menyayat-nyayat dia pikir nadi, pengen bunuh diri, masih hidup juga gitu. Malaikat mautnya kayaknya males juga, lu belum waktunya. Kali-kali dia berupaya bunuh diri nggak berhasil, akhirnya alhamdulillah dengan datang dengan hipnoterapi. Walaupun sekali lagi yang perlu dicatat, dengan hipnoterapi tidak selalu masalahnya selesai, namun kendali dirinya lebih stabil. Intinya sebetulnya hipnoterapi itu mengembalikan kendali diri kepada diri kita. Membantu dia lebih tenang aja dulu. Kan kebayang kalau kita lagi lagi gelisah, lagi panik, dibombardir masalah, boro-boro bisa cari solusi kan, yang ada pengennya marah-marah lagi gitu kan. Tapi hipnoterapi itu kayak gas nih, balon gas besar, kita keluarin sedikit demi sedikit gasnya sehingga dia mengecil. Kebayang kalau balon gas lagi besar, ke trigger, dicolokin jarum, duar, itulah yang menyebabkan orang bunuh diri. Jadi meledak. Bunuh juga ya. Melakukan kekerasan kepada orang
dan segala macam. berarti- Sumbu pendek lah akhirnya gitu kan. Perilaku negatif itu bisa jadi mungkin karena juga ada pengalaman Dari yang pengaruh salah. lingkungan. Iya, penumpukan stres Ini itu. pertanyaan yang menarik sebetulnya. Kan seseorang di terapi itu dia kalau ada keinginan dia untuk ngerasa gue ada yang berbeda tuh. Kira-kira apa aja sih yang sebetulnya lu perlu terapi deh kalau ngalamin kayak gini deh. Harus ngerasa kayak gimana sih teh? Nah, gitu kan. Orang-orang yang perlu diterapi. Yang paling sering gejala sering muncul namanya kan psikosomatis. Oke. Psikosomatis itu adalah apabila ada sensasi di fisik sudah berobat berkali-kali tapi gejalanya muncul terus. Paling sering adalah asam lambung. Kepada orang yang asam lambung kalau kita tanya penyebabnya apa, pasti dia jawab stres gitu. Jadi bukan karena bakso yang asam pedas walaupun itu pemicu ya, tapi ya 60% tuh lebih kepada pikiran dan hati kan. Oke. Asam lambung. Kemudian ada yang tadi susah tidur tadi kan, susah tidur sama kebanyakan tidur. Mata berair terus. Kemudian tangan yang sering basah. Itu ada kan ya? Ada itu temen. Hati-hati loh Anda yang suka senam tangan basah. Tengkuk berat. Tengkuk berat. Wah, ini mah ketumpangan jin. Benar. Gitu. Ya, yang lu ikut ya berat. Oh, ternyata itu bisa jadi beban emosi. Dada berdebar. Dada berdebar itu memang wajar ya. Itu kan adalah orang hidup. Tapi berdebarnya tuh yang sudah tidak terkendali gitu ya. Udah terlalu kencang. Itu juga sama. Kemudian apalagi ya? Bawaannya pengen marah-marah terus. Kita nggak tahu nih alasannya apa tapi kayak kesel banget gitu. Sensitif. Overthinking. Overthinking. Kemudian ini kesepian di tengah keramaian. Sama Kayaknya bapak. Nongkrong bareng-bareng tapi kayaknya ada yang gitu. Extrovert masuk nggak? Introvert extrovert mungkin belum terlalu ini ya, harus lebih ada spesifik lagi tuh kalau Oke. introvert extrovert. Jadi mungkin introvert itu cenderung tadi kata Batik itu lebih ketika di kesepian dalam keramaian. Terus ada lagi tuh. Kurang lebih sih paling sering gejala yang muncul itu. Intinya mungkin Cemas berlebihan, kalau bisa disimpulkan, panik gitu gua kayaknya ada yang berbeda deh. Itu bisa jadi juga. Bisa. Tuh, pokoknya teman-teman kalau ada yang ngerasa salah satu yang disebut sama Teh Tika tadi boleh deh datang untuk konsul dulu juga nggak apa-apa Ini ya. berat jangan ngomong lo ketumpangan Jin. Jangan, bukan berat ini ketumpangan Jin itu. Atau nyalahin kolesterol yang mungkin makan santan terus gitu ya, makan sate terus, makan durian terus. Salah ya dicek dulu Iya, jadi memang harus holistik juga, secara fisik juga dicek. Kan tadi namanya psikosomatis. Jadi udah berobat ke dokter, gejalanya berulang lagi gitu. Kalau secara fisik berobat harusnya sudah bisa stay. Kecuali yang penyakitnya sudah levelnya beda ya. Udah Gitu. kronis lah bertahun-tahun gitu kan. Wow. Berarti kalau yang udah bingung nyari kemana dan pusing berobat kemana nggak sembuh-sembuh boleh lah cobain ya fisioterapi. Dan kita memang sekarang ada ISK Hypnotherapy itu sekarang udah apa ya? Ada di klinik Di Inggit klinik Inggit Garnasi di Bandung. di Jalan Flores Nomor 6. Nomor Jadi 6. teman-teman sekarang luar biasa, tempatnya nyaman banget, kita di salah satu ruangannya. Dan sebagai di pusat kota juga. oh pasti dong. Parkirannya luas. Kira-kira Dan di sini bisa sekalian terapi. Jadi bisa nganterin ibunya terapi atau nganterin ada neneknya hidroterapi, terapi, mau ada nyobain hipnoterapi bisa juga. Jadi di sini memang klinik Pratama yang memang menyediakan berbagai pelayanan. Khusus Nah, ramah khusus. lansia. Ya, ramah lansia juga. Jadi memang khusus untuk lansia. Sempat viral juga kan? Enggak khusus lansia sih. Oh, enggak khusus ya, ramah lansia. Ramah lansia. Karena Bisa sempat buat viral semua juga kan orang. di posting sama Bapak Gubernur. Gubernur ya, Pak Ridwan Kamil juga. Dan sekarang kita alhamdulillah kita gabung di klinik Inggit Garnasi ya, ISK Hipnoterapi sekarang gabung di sini. Jadi yang buat yang pengen di hipnoterapi boleh langsung hubungi Inggit Tapi Garnasi. kalau dengan Coach Tika, kalau dibaca ISK Hipno itu coach. 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 Nge-gym juga coach. Oh iya. Jadi harus apa disebutnya itu apa ya? Pesan dulu ya. Secara Oh, booking. Appointment. Appointment. dulu. Oh. Jadi memang Booking by appointment. beliau itu luar biasa. Harus lewat itunya juga sekretaris. Sekretarisnya. Aku Kita nanti lanjut di episode kelima. Oke, kita Membahas akan isu-isu yang lagi tren hari ini. benar penasaran kita mau bahas apa? Pokoknya ikutin terus. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. See you.